terakhir kita janji, diajak janji mujahadah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama-lama, nggak muluk-muluk, seminggu aja. Jadi minggu ini nih mujahadah, sampai minggu depan sumpah demi Allah nggak bohong. Seminggu ke depan, mau kecil mau besar sama sekali nggak bohong. Akhirnya kalau ada yang bohong tuh, ya mesti bayar kafarah sumpah. Ntar minggu depan mujahadah seminggu kagak marah. Seminggu kagak marah. Biasanya kalau udah mujahadah begitu godaannya ada aja tuh. Nanti berikutnya mujahadah nggak ngomong kecuali yang penting. Nggak ngomong sih. Itu mujahadah tuh. Kita kalau punya guru, murabi dididik mujahadah. La ilaha illallah. Kalau di pondok bisa begitu, kalau ngaji di luar begitu, bubar pengajian. Udah mau hadir itu alhamdulillah. Akhir zaman. Ngakunya kalau menyebut murabi ruhi wajah sadi ditegur ngambek. Padahal yang namanya guru tuh yang ngurusin sifat jelek murid. Yang namanya guru tuh ngurusin sifat jelek murid. Mestinya guru tuh kalau murid ditegur guru sayang, girang berarti masih disayang. Senang berarti masih disayang. Buat apa diangkat jadi guru kalau nggak mau ditegur? Buat apa diangkat jadi guru kalau nggak mau diingetin? Yang namanya guru itu murabi ngelurusin sifat buruknya murid, supaya sifat-sifat buruk tuh jauh dari murid, supaya kalau belok tuh nempeng lagi jalurnya. Kalau ditegur ngambek nggak usah nganggep guru. Ngapain nganggep guru ditegur ngambek? Jelas apa kagak? Apalagi disuruh kagak ngomong seminggu. Aku cari majelis lain dah. A'udzubillah min dzalik. Nah, hasya wa kalla. Al-murid baina yaday syekh kal mayyit baina yadil ghasil. Murid itu di depan gurunya seperti jenazah di depan tukang mandiin jenazah. Jenazah kalau di depan tukang mandiin ngatur apa kagak? Kalau jenazah ngatur yang mandiin kabur. Enggak pak, pasrah, mau dibalikin begini pasrah, mau dibalikin begini pasrah, mau digosok mukanya pasrah, mau dibersihin pakai katan batu hidungnya pasrah. Murid itu, yang penting intinya suci habis itu, bersih. Murid begitu, selama gurunya nggak melanggar syariat, selama gurunya nggak melanggar sesuatu yang betul-betul terang-terangan nabrak syariat, perintah gurunya, itu buat kebaikan muridnya. Kalau emang betul-betul murid shadiq, tulus di dalam status dia sebagai murid kepada gurunya, mestinya girang. Bahkan darbul habib zabib. Ada istilah orang Arab bilang darbul habib zabib. Jangankan diomelin. Kalau yang namanya dipukul, asal kekasih yang pukul itu manis, kayak kismis. Darbul habib zabib. Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki itu murid-muridnya masya Allah kalau cerita Abu Yazid Muhammad ya. Guru-guru saya kalau cerita ada yang dikemplang palenya, ada yang dikemplang perutnya, ada yang dikemplang punggungnya, ada yang digigit sama Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki. Tapi sebegitunya kalau nggak digebuk berapa hari kangen. Kalau habis digebuk pada ngerasain barokah. Makanya anak sekarang banyak belangsa. Guru ngomelin, gurunya dilaporin ke polisi. Saya kadang nggak habis pikir itu. Nggak usah jauh-jauh dah mukul. Ya, kalau Abuya udah lain cerita kalau Abuya. Memang mukul nggak boleh yang dorab mubarreh, mukul yang sampai melukai itu nggak boleh. Namanya mukul dalam didik, dorab mubarreh. Cuman karena sekarang orang tua anaknya diomelin gak keterima. Dulu kita mau baba kita, diomelin sama guru, ngaduk orang tua, tambah diomelin. Betul apa enggak? Anak sekarang diomelin sama guru, gurunya dilaporin polisi. Makanya saya bagus banget tuh ada yang bikin video parodi. Gara-gara ada guru dilaporin polisi, orang tuanya nggak terima anaknya diomelin. Gara-gara ditegur anaknya salah, nggak terima orang tuanya, laporin polisi itu guru. Akhirnya ada guru sekolah bikin parodi, bikin video. Dia lagi jalan, di samping bukan muridnya kabur, di sampingnya ada muridnya lagi berantem. Dia lihat, didiemin. Jalan lagi di Malangka ada murid lagi ngerokok di sekolahan. Dia lihat, didiemin. Habis itu nggak lama lagi jalan lagi di Malangka ada muridnya lagi pacaran, lagi ngerayu-ngerayu. Dia lihat, didiemin. Jalan terus. Daripada gue masuk penjara kalau ada gue. Itu bagus banget tuh parodi itu. Biar orang-orang tua mikir. Udah ngedidik anak kagak bisa, guru ngedidik baik-baik, negor anak biar jadi obat, gurunya yang dilaporin. Gila apa kagak tuh zaman sekarang? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau ngapain jadi murid kalau nggak mau dilurusin?
Mau ngapain jadi murid kalau nggak mau ditegur? Jelas apa kagak? Itu namanya guru mujahadah. Kita disuruh mujahadah. Itu sampai pada tahap tuh di pondok ditanemin. Ya, yang namanya kalau lagi piket tuh jangan sampai nggak ikut. Piket kadang-kadang sampai nyikatin WC. Kalau nyikatin WC tuh niatin sambil nyikatin kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Karena kan kita begitu nyikatin WC kemudian kita nggak keberatan tuh berarti udah mulai tawadhu. Nah, kalau ada kesombongan dalam dirinya, bahwa siapa gue nyikatin WC, ini tai bekas siapa nih? Kan ada kesombongan tuh, disuruh nyikatin WC, bukan masalah nyikat WC-nya, matiin hawa nafsu. Lu bukan siapa-siapa, lu cuma tukang sikatin WC, mau sombong. Sampai begitu kita dididik di pondok dulu tuh, mujahadah. Nah, apa tujuannya mujahadah semua yang dididik sama guru-guru kita? Apa tujuannya? Puncaknya apa? Ini kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. An yasira ahaduhum ya'ti bil ibadat 'ala al-wajhi alladhi yushbih ma kana 'alaihi salafahum as-salih la ghair. Supaya mereka melakukan ibadat, melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan sifat yang minimal menyerupai bagaimana akhlaknya salafun salih. Kalau kita nggak bisa seperti mereka, minimal bisa menyerupai mereka. Walakin lamman darasat tariqus salaf, akan tetapi ketika jalannya salaf udah hilang, bidirasil amilina biha, dengan hilangnya orang yang mengamalkan sifat-sifat mereka atau jalan mereka, maka apa yang terjadi? Dhanna ba'dun nas, sebagian orang menyangka annaha kharijatun 'anil syariah, itu ajaran-ajaran itu keluar dari syariat, ajaran tasawuf. Padahal bukan ajaran yang keluar dari syariat, tapi karena yang ngamalin udah nggak ada, jadi seolah-olah yang baik malah jadi asing. Liqillati man yatakhallaq bi sifati ahliha, karena saking dikitnya orang yang berakhlak dengan akhlak mereka. Al-Qawm itu tadi. Nah, kama basatna kalam ala dzalik, sebagaimana kami jelaskan panjang lebar pembahasan tentang tersebut di Kitabil Manhajil Mubin, di kitab Al-Manhajil Mubin, fi bayan akhlaqil arifin, di dalam menjelaskan akhlaknya arifin. Fa'alam dzalika walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang saya jelaskan pada hari ini, karena saya dari sini langsung ke Pemalang, ke Pekalongan. Tapi bukan di malam ceramahnya besok pagi. Ya, cuman kan kalau makin malam jalannya sampai sononya nanti nggak ada